Nah, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang menurut saya penting untuk saya sharingkan, saya bagikan buat Anda pagi ini. Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya dan memang ini juga Tuhan taruh di hati saya. Ada banyak pertanyaan kepada saya di mana saudara mesti didesak untuk mengambil keputusan. Dan setiap kita tahu ketika kita mau ngambil keputusan itu gak boleh salah. Karena dampak dari keputusan yang salah itu begitu panjang urusannya, gak mudah diselesaikan, begitu rumit. Makanya pagi ini berdasarkan pertanyaan dan ini yang juga Tuhan ingin sampaikan kepada saudara, saya mau bicara tentang tema firman Allah, Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Mari kita baca ayatnya langsung saja ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita mulai membaca ayat 36 sampai 40. Mari kita baca ayat ini berganti-gantian. Saya baca 36, ada 37, 40-nya sama-sama ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 36, saya baca begini kata firman Allah. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, teruskan 37. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Ayat 38 ya. Dan demikian terjadi. Sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. 39 terus. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil pencobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya di guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Ayat 40 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan seterusnya. Nah, kenapa saya memberikan tema firman Allah pada pagi hari ini adalah tanda. Saudara, Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Ya, backgroundnya, alasannya adalah ini. Anda lihat gambar ini. Karena ada banyak sekali orang percaya hari-hari ini ya saudara ya, sedang didesak oleh keadaan untuk mengambil keputusan. Saya tidak tahu, bahkan saya yakin begitu ya, ada di antara saudara yang pernah gitu ya mengalami keadaan ini, didesak oleh keputusan. Situasi yang Anda hadapi, Anda mesti mengambil keputusan. Dan bahkan saya yakin di antara saudara pagi ini memang sedang menghadapi situasi ini. Situasi yang mendesak, situasi yang penting menurut Anda. Dan Anda mesti memutuskan keputusan itu. Dan ingat, keputusan kita gak boleh salah. Seperti yang Anda tanyakan kepada saya dalam beberapa minggu ini. Ada di antara saudara orang-orang muda yang bertanya bahwa bagaimana caranya untuk mengetahui kehendak Allah, mencari kehendak Allah yang tepat. Karena kondisinya mesti memutuskan gitu. Ini jodoh dari Tuhan atau bukan? Dia ini istri saya yang dipilih Tuhan atau bukan? Itu kan mengambil keputusan. Dan itu penting, pasangan hidup. Ya, Anda bertanya-tanya di antara saudara bahwa dia ini, wanita ini jodoh dari Tuhan atau bukan, dan apakah dia ini memang yang dijodohkan Tuhan menjadi istri saya. Banyak orang bertanya seperti itu, orang-orang muda ketika memilih pasangan mencari kehendak Tuhan yang tepat. Bahkan beberapa orang di antara saudara bertanya begini, apakah saya
tetap tinggal di pekerjaan saya bekerja hari ini, ataukah saya mesti pindah ke pekerjaan yang lain yang sedang menawarkan gaji yang lebih tinggi 4 kali lipat. Anda mesti ambil keputusan, dan keputusanmu tidak boleh salah kan. Dan mungkin masih banyak yang lain, contoh-contoh yang lain. Hal-hal yang lain yang Anda hadapi, situasi kondisi Anda didesak, Anda harus ambil keputusan. Anda coba cari kehendak Tuhan yang mana gitu. Mencari rencana Tuhan yang mana buat kehidupan saudara. Nah problemnya, persoalannya, coba Anda lihat sekali lagi gambar berikutnya. Kita sama-sama tahu karena kita udah belajar selama ini kan, bahwa kita tahu keputusan kita itu penting. Kita udah sering belajar itu. Dan setiap keputusan kita itu menentukan saudara ya masa depan setiap kita. Makanya gak boleh salah ambil keputusan. Sehingga banyak orang, banyak di antara kita akibatnya apa? Menjadi takut dalam mengambil keputusan. Sehingga ada banyak di antara kita antara maybe yes maybe no. Ini ya enggak ya, atau tidak ambil keputusan. Kita bingung ambil keputusan karena kita tahu, kita udah belajar selama ini bahwa keputusan kita enggak boleh salah. Keputusan yang kita ambil itu harus tepat. Karena setiap keputusan yang kita pilih, keputusan yang kita ambil itu sangat-sangat menentukan yang namanya masa depan kita. Nah problemnya mencari kehendak Tuhan, ya, mencari rencana Tuhan yang tepat itu seperti apa? Kita bingung memilihnya. Apakah saya mau tetap tinggal di dalam kota ini atau bagaimana ya? Bingung, saya mau pindah ke luar kota Pak. Di sana ada pekerjaan baru Pak, ada job baru Pak. Bingung. Keluarga berkata ini, istri berkata ini, anak berkata ini. Ada bingung memutuskan. Apalagi di luar kota, pekerjaan itu menjanjikan kenaikan seperti kata Anda 4 kali lipat. Bingung kan? Rencana Tuhan atau bukan Pak? Sementara saya di gereja melayani Tuhan Pak. Sementara saya rindu di tempat saya penggembalaan, ya, saya itu rindu jadi berkat, saya tertanam di situ. Anda bingung ngambil keputusan. Dan ingat, keputusan kita tidak boleh salah, sangat menentukan masa depan kita. Kita coba cari tahu rencana Tuhan yang mana ya, kehendak Tuhan yang mana ya, antara yes sama no, antara ya dan tidak. Sehingga muncul ini saudara ya, muncul ini. Akhirnya muncul yang namanya jalur ini, meminta tanda dari Tuhan seperti Gideon. Karena seringkali ketika orang bertanya mencari tanda, yang dipakai contoh adalah Gideon. Abraham ketika diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya yang dia kasihi. Abraham itu bapaknya orang percaya. Dia tidak pernah meminta tanda. Anda tahu itu kan? Bahkan ketika salah satu hambanya bertanya apakah Abraham kembali atau tidak, dia berkata, oh nanti aku akan kembali, kamu tunggu di sini. Abraham berkata kepada salah satu hambanya, kamu tunggu di sini ya, nanti aku kembali lagi sama anakku ke sini. Abraham dengan iman percaya bahwa sekalipun anaknya dikorbankan, disembelih, Tuhan akan sanggup menghidupkan anaknya, membangkitkan anaknya. Itu kalau kita baca di Alkitab. Abraham tidak pernah minta tanda. Ini Tuhan yang suruh, rencana Tuhan atau bukan. Tapi dia melangkah dengan iman. Walaupun dia nggak tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Antara memilih ya dan tidak. Tapi dia melangkah dengan iman, tidak minta tanda. Dan ketika Anda bertanya kepada saya, banyak yang tanya sama saya, makanya saya jawab lewat khotbah ini ya, pengajaran firman Allah ini. Banyak orang bertanya, bolehkah kita meminta tanda kepada Tuhan? Kalau Anda bertanya kepada saya antara boleh atau tidak, ya tentu saja jawaban saya boleh-boleh saja. Saya tidak bisa berkata, tidak boleh loh, itu dosa. Tidak ada kata dosa di Alkitab yang melarang kita tentang hal itu. Kita diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Tuhan memberikan free will kepada kita. Terserah Anda mau meminta tanda atau tidak. Boleh-boleh saja minta tanda. Tapi menurut saya sebetulnya pertanyaannya bukan boleh atau tidak meminta tanda kepada Tuhan. Ketika kita didesak oleh situasi kondisi harus mengambil keputusan. Sebetulnya pertanyaannya bukan boleh nggak Pak
minta tanda atau tidak bolehkah? Bukan boleh atau tidak meminta tanda. Menurut saya nih saudara ya, menurut saya kalau saya mencermati, saya menelusuri apa yang saya pelajari di Alkitab. Kalau saya mau jawab, sebetulnya pertanyaannya bukan boleh atau tidak meminta tanda. Boleh-boleh saja, tidak dosa gitu ya. Sebetulnya lebih tepat begini, tepatkah kita ini meminta tanda kepada Tuhan? Mengingat saya pernah ajarkan sama saudara, kita ini hidup di era perjanjian baru, era anugerah, era spesial. Kita ini hidup di era kasih karunia, dicurahkan limpah dalam hidup kita. Kalau Anda masih ingat, yang saya pernah ajarkan sama saudara, Tuhan itu tinggal dalam hidup kita, itu masa kasih karunia. Amazingnya, luar biasanya, kita orang percaya di masa kini, di masa perjanjian baru, kita ini hidup di masa kasih karunia yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan bukan tinggal di luar kita, tetapi Tuhan tinggal dalam hidup kita. Itu kasih karunia-Nya. Ini kabar baiknya buat kita gitu, saudara. Makanya pertanyaannya menurut saya, berdasarkan yang saya katakan barusan tadi, sebetulnya menurut saya pertanyaan bukan boleh atau tidak, tapi tepatkah kita di era perjanjian baru ini meminta tanda kepada Tuhan ketika kita mencari kehendak Allah atau mencari rencana Allah yang tepat yang mana ya? Saya mesti ambil keputusan. Tepatkah gini menurut saudara? Bagaimana pikirkan ketika Anda seorang muda yang bertanya begini, biasanya begini. Ketika dia kenalan sama seseorang, dikenalkan tepatnya sama orang lain, belum pernah ketemu wajah secara langsung, ya hanya by telepon saja. Lalu mau ketemuan janjian, orang ini bertanya, ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih tanda kalau dia ini yang mau janjian ketemu sama aku ini dari Tuhan, ini jodoh dari Tuhan, ini adalah istri tulang rusuk yang Tuhan berikan. Aku minta tanda Tuhan. Nanti kalau dia datang ya Tuhan, dia pakai baju merah Tuhan, berarti ini jodoh dari Tuhan. Kalau nanti dia datang aku minta tanda, dia pakai baju merah, berarti ini adalah istri tulang rusuk yang Tuhan berikan. Seperti Eliasar itu juga minta tanda. Nah seringkali ketika hal meminta tanda dari Tuhan, boleh sih boleh, di Alkitab ada. Alkitab ceritanya nggak mungkin di-delete, nggak mungkin dihapuskan, ada tertulis. Kalau Anda tanya boleh, ya boleh saja, tidak ada dosa tertulis di Alkitab. Eliasar hambanya Abraham minta jodoh buat anaknya, saudara ya Ishak, minta tanda. Dan ini seringkali dipakai menjadi dasar acuan kita buat orang percaya yang hidup di masa kini di perjanjian baru. No, ada itu pendeta minta tanda. Dasar kita basicnya Eliasar. Dasar basicnya kita adalah Gideon meminta tanda kan. Sehingga itu menjadi alasan kuat, kan ada dasarnya pendeta. Memang ada. Dan jangan dipelintir perkataan saya, boleh bukan tidak boleh, bisa bukan nggak bisa, tidak dosa. Silakan, itu free will, kehendak bebas saudara. Tetapi saya ingin tunjukkan apa yang saya pelajari dalam Alkitab. Tepatkah gitu loh. Kita di masa Tuhan tinggal dalam hidup kita, masa anugerah. Kita ini masih pakai cara perjanjian lama meminta tanda. Coba Anda lihat gambar ini dulu sebelum saya terangkan. Mengapa sih? Apa sih latar belakang background Gideon meminta tanda kepada Tuhan? Menurut saya Gideon ini seorang yang kalau kita baca dari kisah ayat yang ada, Gideon saat itu dia belum punya pengenalan akan pribadi Tuhan. Orang pria yang bernama Gideon, dia belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi ketika dia minta tanda pada Tuhan. Makanya minta tanda 2 kali, penuh kebimbangan, penuh keraguan. Sudah dijawab yang pertama, Tuhan jangan murka ya sama saya, jangan marah ya. Kalau saya minta tanda sekali lagi. Dari kalimat 39-40 ayat yang kita baca dalam pasal yang ke-6 kita bakim-bakim. Jelas Gideon seorang yang belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi, belum mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Makanya penuh kebimbangan, itu backgroundnya. Kita tadi baca dia minta tanda begini, kalau memang Tuhan
yang suruh saya, Tuhan yang pilih saya untuk pimpin Israel, kalahkan orang Midian. Aku minta tanda. Apa tandanya? Aku gunting bulu domba, kata Gideon. Aku taruh di tanah yang kering. Nanti kalau pada waktu pagi, tanah sekeliling guntingan bulu domba ini kering semuanya. Hanya bulu domba yang basah oleh embun. Aku berarti memang dipilih sama Tuhan. Tuhan kehendaki aku pimpin Israel perang melawan Midian. Dia kasih tanda itu, dijawab. Pagi-pagi dia basuh itu bulu domba, basah. Dia ambil, dia peras bulu domba. 1 cawan penuh dengan air embun. 1 mangkok besar penuh dengan air embun. Dia tahu, ada jawaban Tuhan. Tapi dia masih ragu. Tuhan jangan marah ya, saya minta tanda sekali lagi. Sekarang terbalik tandanya. Bulu dombanya kering, semua tanah sekitar bulu domba ini basah semuanya. Dijawab sama Tuhan. Dari 2 tanda ini jelas saya simpulkan dari cerita ini. Background latar belakang daripada Gideon. Dia belum kenal pribadi Tuhan dengan benar. Belum baik hubungan pengenalannya dengan Tuhan. Hati ke hati, person to person, belum. Dia belum mengalami pribadi Tuhan secara langsung di saat dia minta tanda. Inilah awal perjumpaan Gideon dengan kuasa Tuhan. Inilah awal pengenalan Tuhan, tunjukkan pribadi kuasanya kepada Gideon. Di sini ini saudara. Tadinya belum. Jadi dia minta tanda waktu itu. Memang dia belum kenal pribadi Tuhan. Siapa Tuhan yang besar itu. Pengalaman pribadi dengan Tuhan kuasanya belum punya. Makanya Gideon minta tanda sama Tuhan. Memang di Kisah Rasul, para rasul, ada ingat cerita ketika Yudas bunuh diri, pecah perutnya, itu rasul ke-12. Lalu para rasul di Yerusalem bersidang. Mereka mau memilih mencari pengganti rasul yang ke-12. Dengan cara bagaimana? Minta tanda para rasul. Petrus dan kawan-kawan. Dengan cara apa minta tanda? Membuang undi. Coba lihat gambar ini. Backgroundnya begini. Mengapa para rasul ya membuang undi saat memilih pengganti Yudas, rasul yang ke-12? Dan ingat, hasil mereka meminta tanda buang undi nanti. Kalau kita baca ayatnya sebentar ya, saya tunjukkan, saya buktikan. Terpilih yang namanya Matias. Cuma 2 orang dipilih. Memilih itu udah gampang memutuskan ya. Yustus atau Matias. Dibuang undi, dikocok, kayak arisan. Ya. Atau kalau anak sekolah dulu ngitung benik, apa benik bahasa Jawa, kancing saudara yang ini apa ini apa ini, pilihnya ini gitu ya. A apa B gitu ya. Untuk memilih benar apa salah, pakai kancing. Seperti anak-anak sekolah zaman dulu kan begitu. Nggak belajar soalnya saudara ya. Sampai dengan para rasul. Hari itu mereka minta tanda membuang undi. Bolehkah seperti itu? Ya silakan kalau Anda mau. Tapi sorry, itu cara kuno ya. Itu cara perjanjian lama. Kenapa saya katakan, coba saya buktikan ayatnya dulu. Saya tunjukkan ayatnya dulu. Ternyata mengambil keputusan untuk cari tahu rencana Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan. Milih 2 orang saja sulit. Mana yang dari kehendak Tuhan? Anda mengerti ya? Ini sorry kata-kata saya. Cari pembantu yang pas saja susah ya. Cari karyawan yang betul-betul mengabdi tidak gampang kan. Manis mukanya, gak taunya merugikan Anda. Manis mukanya, baik ngomongnya, ternyata ngambil keuntungan dari Anda. Tidak mudah loh. Cari pembantu rumah tangga saja susah, cari karyawan saja susah. Ini para rasul mengalami kesulitan. Saya baca ayatnya saja langsung ya. Kisah Rasul pasal 1. Pasal 1 perhatikan. Ayat 23, 26. Maksudnya apa sih tunjukkan pasal 1? Roh Kudus belum memenuhi mereka. Roh Kudus belum dicurahkan tinggal dalam diri manusia. Roh Kudus belum tinggal dalam diri para rasul. Makanya pakai cara perjanjian lama. Membuang undi, minta tanda. Saya baca. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Ya, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga yang bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa, perhatikan, dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah
kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini. Milih 2 orang saja susah loh. Tadi kehendak Tuhan. Untuk menerima jabatan pelayanan. Yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Pecah perutnya. Hakaldama, tanah di mana dia mati. Lalu mereka membuang undi. Meminta tanda dari Tuhan. Berdoa tapi kemudian meminta tanda. Lalu mereka para rasul membuang undi meminta tanda bagi kedua orang itu antara Yustus sama Matias. Dan yang kena undi menerima tanda adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi muncul rasul yang ke-12 namanya adalah Matias. Tapi nama Matias cuma tertulis di ayat ini. Ketika mereka memilih dengan cara manusiawi mereka, cari kehendak Tuhan dengan cara tanda, dikopiok, buang undi. Tuhan tidak pernah pakai Matias dengan luar biasa. Menurut saya nih saudara ya, yang dipilih Tuhan bukan Matias. Ada tahu siapa yang dipilih Tuhan dikhususkan? Paulus. Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa. Sapu tangannya kena orang sakit sembuh. Jubahnya kena orang kerasukan setan. Lepas setan dari tubuhnya. Anda bayangin Paulus orang mati Aetikus dibangkitkan. Yang dipakai Paulus. Bahkan hampir 75% dalam Injil Perjanjian Baru. Itu Tuhan wahyukan, singkapkan kepada rasul yang namanya Paulus. Tidak ada seorang pun yang berani berkata Paulus bukan rasul. Itu kan orang di luar kepercayaan Kristen yang ngomong kenceng keras seperti itu. Tapi semua kita, mayoritas kita sepakat, kita setuju bahwa orang yang bernama Saulus kemudian diubah sama Tuhan jadi Paulus. Dia dipanggil jadi rasul Kristus. Dia sendiri yang berkata. Jadi jelas kita tahu ya, hasil undian tanda dengan tanda bertanya tadi kepada Tuhan lewat undian. Cuman muncul Matias tapi tidak pernah muncul pelayanan yang hebat diperlengkapi dipakai Tuhan. Itu pilihan mereka lewat tanda, minta tanda. Kenapa mereka minta tanda? Saya jelaskan di awal tadi, Kisah Rasul pasal 1 Roh Kudus belum dicurahkan. Makanya ini tragis menurut saya. Kalau kita coba Anda lihat ini, hal yang ironis, hal yang tragis adalah ketika hidup kita di zaman perjanjian baru, masa zaman anugerah, masa kasih karunia, tetapi kita hidup dengan mentalitas orang perjanjian lama. Selalu minta tanda, tidak yakin dengan iman Tuhan tolong kita, sertai kita. Saya pernah bilang sama saudara, lihat gambar ini. Padahal sesungguhnya begini, next saudara ya. Percayalah begini, saya yakin 1000%. Sampai saya ngomong begini sama saudara untuk meyakinkan. Saya yakin 1000%. Orang-orang yang zaman perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama. Itu saya yakin 1000% mereka iri. Iri secara rohani ya, ilahi. Melihat orang percaya generasi kita perjanjian baru yang hidup dalam zaman anugerah. Semua kita yang hidup pada era perjanjian baru, semua kita tanpa kecuali hidup di era anugerah. Kenapa saya katakan iri? Karena apa yang kita alami di masa anugerah, mereka semua tidak pernah alami. Dari mulai Adam dan Hawa, Yunus, sampai Yohanes Pembaptis, Nabi terakhir saudara ya. Sampai kepada yang namanya Musa saudara ya. Dan Harun dan Hur. Sampai Musa yang belah laut merah itu saudara ya. Sampai kepada yang namanya Daniel, Elia. Sampai kepada Yusuf, tokoh perjanjian lama yang sangat kita kenal. Sering kita belajar. Dan sebutlah tokoh perjanjian yang lain. Mereka kalau lihat kita dari sorga, mereka iri hati secara rohani. Kenapa? Mereka tidak pernah mengalami apa yang kita alami sekarang. Mereka tidak pernah mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa. Seperti pengalaman kita di era perjanjian baru yang hidup di masa zaman anugerah. Amazing loh zaman anugerah. Ini sesuatu yang dahsyat. Saya buktikan, saya tunjukkan lewat sebuah ayat yang sering kali saya ajarkan sama saudara. Tentang Christ in you, the hope of glory. Itu anugerahnya. Ini amazingnya, ini luar biasanya
anugerah Allah yang diberikan kepada kita di masa perjanjian baru. Saya baca ayatnya, sekaligus saya buktikan, saya tunjukkan pada saudara. Orang perjanjian lama iri loh, enggak pernah ngalami kayak kita. Amazing loh, kita hidup perjanjian baru ini. Kolose 1, 27, 28 ayatnya, kepada mereka Allah mau memberitahukan. Lihat ayat ini, betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Yang ayat sebelumnya tertutup itu rahasia, tapi di perjanjian baru kata Paulus dibuka itu rahasia. Dibukanya lewat rasul ini, bukan lewat Matias, lewat Paulus. Bahwa begini rahasia dibuka. Rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu, perhatikan ini dibuka rahasianya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, kata Paulus. Ya, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Perhatikan kalimat yang berkata, rahasia yang tertutup selama ini dibuka, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terjemahan dalam New King James Version disalin dengan kata Christ in you, the hope of glory. Kristus yang ada di dalam kamu itu menjadi pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang ada di dalam kamu. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia berkata Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Tapi terjemahan bahasa Inggris versi ini lebih mengena, lebih tajam. Kristus bukan cuma ada di antara kita, di tengah-tengah kita, tapi Alkitab katakan Kristus itu ada di dalam kamu. Ini amazingnya, ini anugerah yang dahsyat, kasih karunia yang ajaib buat kita. Masa perjanjian lama, kalau Anda bertanya apakah Roh Kudus bisa tinggalkan kita? Perjanjian lama meninggalkan. Simson ditinggalkan Roh Kudus. Siapa lagi ya? Saul, Raja Saul ditinggalkan Roh Kudus. Dan cara kerja Roh Kudus itu hanya hinggap dan pergi, datang dan pergi. Tuhan punya rencana, datang sama Simson, lalu dia pergi lagi. Begitu bikin dosa 3 kali, Roh Kudus tinggalkan dia dan seterusnya. Cara kerja Roh Allah di perjanjian lama, datang, pergi, hinggap, pergi. Perjanjian baru tidak. Bahkan saya pernah terangkan sama saudara, sering saya terangkan, bahkan jangan bosan, tapi ini penting. Amazing masalahnya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Diamnya bagaimana? Terjemahan bahasa kita katakan permanen, dwelling in you. Dia permanen tinggal dalam diri kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman, kata Yesus. Dia tinggal dalam diri kita. Apa yang saya mau coba sampaikan sama saudara? Sebetulnya ada beberapa lagu, tapi itu memang lagu diambil dari kitab Mazmurnya Daud kan. Kiri kananku ada Tuhan. Tidak tepat sebetulnya kan, kalau kita lihat berdasarkan konteks perjanjian baru. Roh Kudus atau Yesus Kristus itu bukan tinggal di depan kita. Dia bukan ada di samping kanan kita. Dia bukan ada di samping kiri kita. Apalagi Tuhan ada di belakang kita. No. Masa perjanjian baru saya mau tegaskan, ingatkan. Ini sesuatu yang amazing, dahsyat, luar biasa. Tuhan bukan di sebelah kanan kita. Tuhan bukan di samping kiri atau depan atau belakang kita. Apalagi enggak. Dia tinggal di dalam kita. Itu masa perjanjian baru. Ini loh anugerahnya yang orang-orang tokoh-tokoh perjanjian lama tidak pernah dapatkan dan alami itu. Makanya dari sorga saya yakin 1000% mereka iri hati. Mereka enak yang ngalami. Kita gak pernah alami Tuhan tinggal dalam diri kita. Makanya kalau saya berkata Tuhan bukan di samping kita, di luar kita. Kalau di sebelah kanan kita, berarti dia di luar kita dong. Anda sadari itu enggak? Anda bisa ngerti enggak sampai di sini? Kalau kita berkata Tuhan di sebelah kiri saya, berarti dia di luar kita. Alkitab enggak katakan dia di luar kita. Dia Christ in you, di dalam kita. Itu anugerahnya masa era perjanjian baru. Kalau Tuhan tinggal dalam diri kita,
Berarti mendengar suara Tuhan itu bukan sesuatu yang yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Mendengar perkataan Tuhan itu bukan sesuatu yang itu niscaya gitu buat kita. Kenapa? Karena memang Dia hidup tinggal dalam diri kita. Makanya kalau Anda belajar melatih mendengar suara Roh Kudus, jangan dari kuping sini. Kalau Anda mendengar suara Tuhan dari kuping, berarti pemahaman pemikiran Anda, Tuhan itu ada di luar saudara. Anda pakai kuping mendengar suara Tuhan. Dengar dari hati. Kenapa? Dia, Kristus atau Roh Kudus tinggalnya dalam hidup kita, dalam hati kita. Kalau Dia hidup dalam hati kita, tinggal dalam diri kita, mendengar suara perkataan Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, rencananya, itu satu keniscayaan loh. Hidup dituntun dalam kebenaran itu sangat mungkin. Kenapa? Karena kita sadar mengerti Dia diam di dalam kita, bukan di luar kita. Makanya Anda lihat gambar ini saya mau tegaskan, dan ini amazing, ini dahsyat. Lihat gambar ini baik-baik. Di zaman perjanjian lama, Tuhan itu menolong manusia dari luar ke dalam. Luar intervensi ke dalam. Tetapi di zaman perjanjian baru masa kininya kita, Tuhan menolong kita dari dalam diri kita. Bukan dari luar. Jadi Anda mesti ngerti, hari ini di mana kita hidup, masa ini, Dia tolong kita dari dalam diri kita loh. Karena Dia tinggal di dalam. Harusnya itu dahsyat. Kalau Tuhan tolong kita dari dalam, tidak mungkin gagal dong. Loh iya dong, Dia tolong dari dalam kok tidak mungkin gagal. Karena Dia menolong kita, menyertai kita, bereskan hidup kita dari dalam kita, tidak mungkin gagal. Makanya pahami hari ini bahwa di era perjanjian baru, masa anugerah Allah, harusnya nggak layak. Tapi darah Yesus yang menguduskan roh kita, darah Yesus yang menyucikan diri kita, roh kita, itu membuat Roh Kudus permanen dwelling in you. Dia mau tinggal dalam diri kita. Saya pernah terangkan, walaupun tinggal dalam diri kita itu pengorbanan buat Roh Kudus. Kadang kita nggak taat pengorbanan. Berapa lama pengorbanannya? Lebih panjang daripada Yesus. Yesus berkorban menderita itu 33,5 tahun. Untuk kita, untuk semua kita, Dia datang, Dia berkorban. Tapi Roh Kudus, Anda tahu berapa lama Dia rela berkorban tinggal dalam diri kita tanpa batas waktu. Nggak tahu sampai kapan kita selesai hidup di dunia ini. Bisa ada 80 tahun, ada 70 tahun, lebih lama lah pengorbanannya. Ketika Anda nggak taat dengan tuntunannya, dengan suaranya, itu pengorbanan buat Roh Kudus. Temukan itu loh, ngerti itu loh saudara. Ada bikin dosa, ada berzina, ada serong langkahnya dari Tuhan, tidak dengar-dengaran, itu pengorbanan. Kalau pribadi mungkin nangis, kok tidak taat ya orang ini. Tinggal dalam diri kita, tapi kita yang ada pribadi Tuhan gak bersikap ramah kepada Dia, suka berontak, itu pengorbanan. Jadi sadari dan mengerti di era perjanjian baru itu masa anugerah. Semua tokoh perjanjian lama tidak pernah alami itu. Anda dan saya alami itu. Apa tidak amazing? Tuhan tinggal dalam diri kita. Christ in you, the hope of glory. Dia pengharapan akan kemuliaan. Jadi percaya gini, kalau Dia diam diri kita, nolong kita dari dalam, tidak mungkin gagal. Ada pengharapan untuk terima kemuliaan. Ada pengharapan terima jalan keluar. Ada pengharapan terima kesembuhan. Sebab Dia tolong kita dari dalam. Kalau bicara itu panjang. Tapi sejak peristiwa Roh Kudus pribadi Allah sendiri tinggal dalam diri manusia lewat peristiwa loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Ingat, setelah peristiwa itu, para rasul tidak minta tanda untuk cari kehendak Allah, cari rencana Allah, tidak kopiok lagi. Apa ya kehendak Allah? Enggak. Roh Kudus yang bicara. Coba lihat ayat ini dengan cepat saya baca ya. Kisah pasal 13, 2-4. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saya baca terus saja ya. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Perhatikan, saya terangkan ayat ini saja, ayat yang keempat.
oleh karena disuruh Roh Kudus. Siapa yang suruh? Bukan nabi. Siapa yang suruh? Bukan rasul yang lain, bukan hamba Tuhan yang lain. Siapa? Roh Kudus. Oleh karena disuruh Roh Kudus. Apa perintahnya Roh Kudus? Disuruh apa? Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Disuruh Roh Kudus yang perintahkan, lewat hati mereka bersuara, mendengar suara Tuhan. Berangkat mereka ke Siprus, beritakan Injil. Masa perjanjian baru itu masa anugerah. Nah, saya mau terangkan dengan cepat dengan waktu beberapa menit yang ada. Saat kita meminta tanda kepada Tuhan, maka ini hanya menunjukkan adanya masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tidak beres kita, tidak punya keintiman, tidak punya pengenalan, penuh kebimbangan, keraguan. Selalu minta tanda Tuhan tidak yakin. Apa Anda nggak bisa melangkah kayak Abraham? Apa Anda nggak bisa melangkah seperti Rasul setelah Roh Kudus tinggal dalam diri mereka? Adalah ironis, hidup di era perjanjian baru, tapi mental kita mundur kuno perjanjian lama. Selalu minta tanda. Boleh sih, boleh, tidak salah, tidak dosa, silakan. Tapi belajar, latihlah dalam diri saudara, ada Tuhan loh tinggal dalam dirimu. Bergaul dengan dia, keintiman dengan dia. Dengan cepat. Saat kita meminta tanda, maka tanpa sadar kita sedang menganggap Tuhan itu pribadi yang bisu. Padahal Alkitab jelas berkata, ada percaya gak Kisah 1 ayat 7 tadi? Christ in you, Kristus tinggal dalam diri kamu. 1 Korintus 3:16, Roh Allah, pribadi Allah tinggal dalam diri kamu. Kamu bait Allah, dikuduskan darah Yesus. Yesus mati mempersiapkan memang Tuhan tinggal dalam diri kita. Ini kita mesti ngerti. Kalau Anda sedikit-sedikit minta tanda, tidak yakin gitu ya akan tuntunan Tuhan, berarti kita berpikir selama ini Tuhan itu bisu, nggak bisa tolong kita, piansui, lemah, nggak bisa tuntun kita. Makanya kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, mendengar suara Tuhan itu sangat niscaya. Prinsip dasarnya, landasannya, fondasinya ayat tadi itu. Yang terakhir saudara ya, hanya untuk memahami. Iblis seringkali mencuri kesempatan untuk menyesatkan kita. Nah ini penting. Memangnya menurut Anda kalau Anda minta tanda Tuhan, saya minta tanda. Saya mau keluar kerjaan ini. Kalau semua lancar Tuhan, tidak ada masalah. Berarti itu kehendak Tuhan, tanda dari Tuhan. Menurut saudara, apalagi minta jodoh, pasangan hidup tidak boleh salah loh. Anda menangis seumur hidupmu nanti. Ya, makanya betul kalau hamba Tuhan katakan lebih baik telat nikah, tapi dapat jodoh yang tepat. Dari cepat-cepat keburu ambil pasangan hidup tetapi salah. Menangis seumur hidup. Kalau orang minta tanda, nanti kalau yang datang Tuhan bajunya merah, berarti itu adalah istri yang Tuhan berikan pada saya. Menurut saudara, ketika Anda ngomong kepada Tuhan dalam doamu tadi, memangnya cuma Tuhan yang bisa dengar? Apa setan gak bisa dengar? Apakah menurut saudara yang bisa menjawab hanya Tuhan, memberi jalan hanya Tuhan? Setan gak bisa jawab, gak bisa beri tanda, gak beri kasih jalan sama saudara. Cuman Tuhan saja. Gak begitu kan? Kita ngerti, setan bisa jawab, setan bisa beri, setan bisa kasih jalan. Makanya setan suka ambil kesempatan menyesatkan kita. Ternyata bukan dari Tuhan. Gara-gara Anda minta tanda, Anda mentalnya perjanjian lama. Ayo pakai mental perjanjian baru. Kita orang perjanjian baru, punya mental perjanjian baru dong. Bagaimana caranya? Yakin Tuhan bekerja dari dalam di masa kini. Tolong kita dari dalam, tuntun kita dari dalam, beresin handle masalah kita dari dalam. Kalau dari dalam beres, di luar masalah pasti beres. Yakin, ngerti hari ini bahwa ada Tuhan dari dalam. Jadi kalau ada tanya lagi sama saya, karena banyak yang bertanya kan, boleh gak minta tanda? Ya silakan boleh. Saya ngomong tidak boleh ya salah kan, karena ada di Alkitab, tidak bisa dihapus. Tapi tepatkah kita masih minta tanda, sedangkan Tuhan itu hidup dalam diri kita? Latih diri kita untuk minta tuntunan Roh Allah dalam diri kita. Belajar seperti Abraham, belajar seperti Paulus, hidup setiap hari dalam tuntunan Roh Allah. Apapun kesulitanmu, Roh Allah Tuhan kita sanggup menolong kita. Saya gak perpanjang firman Allah saudara ya. Mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Kaulah pengharapanku.